Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Mela. Hari ini ada berita dari Casemiro yang disebut akan mengkhianati Manchester United seandainya menerima pinangan Bayern Munchen. Sementara Chelsea akan menebus Sadio Mane dengan mahar yang cukup murah. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Serie A. Ada Lecce yang berhasil mengalahkan Udinese dengan skor 1-0. Kita jauh ke hasil pertandingan di Liga Arab Saudi, di mana Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol dan berhasil membawa Al Nassr menang telak atas Al Raed 4-0. Lecce melakoni partai lanjutan pekan ke-32 Serie A saat berhadapan dengan Udinese. Pada laga itu, skuad Salentini berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Udinese mendominasi pertandingan sejak wasit meniup peluit kick-off. Hal itu dibuktikan dengan 62% penguasaan bola yang didapatkan oleh skuad Zebret. Namun mereka harus kecolongan oleh Gabriel Sterveza melalui titik putih di menit 62 laga. Dengan hasil ini Samuel Umtiti dan kawan-kawan bercokol di peringkat 16 dengan torehan 31 poin. Borussia Dortmund gagal meraih hasil maksimal dalam lanjutan pekan 30 Bundesliga menghadapi VfL Bochum. Pasukan Edin Terzic harus puas dengan hasil imbang 1-1. Skuad Unai Stuybaren berhasil unggul lebih dulu melalui Anthony Losilla di menit 5. Namun 2 menit berselang, skuad di Borussen langsung membalas lewat gol Karim Adeyemi. Dengan hasil ini, Jude Bellingham dan kawan-kawan masih bercokol di posisi puncak dengan mengoleksi 61 poin. Akan tetapi mereka terancam disalip Bayern Munchen yang baru bermain esok hari. Al Nassr meraih kemenangan besar saat menghadapi tamunya Al Raed dalam laga lanjutan pekan ke-24 Liga Arab Saudi. Dalam laga itu, skuad The Global mengakhiri laga dengan skor 4-0. Baru berjalan 4 menit pertandingan, Al Nassr sudah membuka keunggulan melalui Cristiano Ronaldo. Memasuki babak kedua, kedikdayaan Al Nassr semakin gak terbendung. Mereka pun kembali mencetak gol kedua melalui Abdurrahman Garib pada menit 55 pertandingan. Menjelang berakhirnya babak kedua, Al Nassr kembali mencetak gol ketiga lewat Mohamed Maran. Abdul Majid Al-Sulahim menutup pesta gol Al Nassr setelah mencetak gol di menit 94. Tambahan 3 poin ini membuat Al Nassr menempel ketat Al Ittihad yang berada di puncak klasemen sementara. Mereka terpaut 3 poin dari Al Ittihad yang sudah mengoleksi 59 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers sebelum laga yang mempertemukan MU dan Aston Villa. Ada Erik ten Hag yang menuntut para pemainnya untuk bisa bermain bagus. Sedangkan dari kubu pelatih lawan ada Unai Emery yang berhasrat bisa mengalahkan MU demi bisa mewujudkan ambisinya ke Eropa. Manchester United akan melakoni lanjutan pekan ke-34 menghadapi Aston Villa. Menjelang laga itu, Erik ten Hag berharap anak asuhnya bisa memberikan permainan terbaik. Sebab menurut pelatih 53 tahun ini, skuad Setan Merah kerap kehilangan identitasnya saat bertanding. Salah satunya saat dibantai Liverpool dan Manchester City. Meskipun begitu, Ten Hag juga mengakui ada pertandingan yang hampir memenuhi harapannya. Pertandingan tersebut pada saat menyingkirkan Barcelona dan Real Betis di Europa League. Aston Villa kini berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League. Skuad The Villa cuma terpaut 6 poin dari Manchester United yang menghuni di zona Liga Champions. Menjelang laga menghadapi skuad Setan Merah, Unai Emery berharap anak asuhnya bisa menang. Pasalnya, laga nanti merupakan kesempatan emas untuk skuadnya bermain di Liga Champions. Di sisi lain, ex Villa ini mengakui kalau pertandingan melawan Erik ten Hag akan sulit. Pasalnya, mereka merupakan tim yang bagus dan dibuktikan dengan menjuarai Carabao Cup musim ini. Manchester sedang dalam angin segar setelah berhasil membantai pesaingnya Arsenal dengan skor 4-1. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang ke-9 dari 10 laga terakhir. Apabila menang menghadapi Fulham di pertandingan mendatang, Manchester City akan menduduki puncak klasemen sementara. Sebab Arsenal baru bermain pada hari Rabu. Sebelum pertandingan berlangsung, Pep Guardiola mengaku nggak akan memotivasi para pemainnya. Tanpa hal tersebut, para pemainnya sudah panas karena ingin menjuarai kompetisi. Eddie Howe memberikan komentarnya menjelang laga pekan ke-34 menghadapi Southampton. Alumni Bournemouth ini bilang sudah mempersiapkan sistem latihan dengan baik. Maka dari itu, Eddie Howe yakin skuad The Magpies akan meraih kemenangan di laga nanti. Namun dia nggak mau para pemainnya meremehkan skuad The Saints di laga nanti.
Pasalnya, pelatih berusia 45 tahun ini mengaku Southampton bisa saja menjadi batu sandungan. Hal itu akan terjadi seandainya skuadnya nggak bermain seperti yang diperintahkan. Masih dari sesi konferensi pers, ada Jurgen Klopp yang akan berjuang mati-matian untuk bisa mendongkrak posisi Liverpool. Salah satunya dengan memenangkan laga menghadapi Tottenham Hotspur. Sedangkan pelatih Tottenham Ryan Mason masih percaya jika The Lily White bisa bangkit dari keterpurukan. Jurgen Klopp mengakui kalau Liverpool mengalami performa inkonsisten di musim 2022-2023. Namun pemain asal Jerman ini akan memberikan yang terbaik di pertandingan yang tersisa. Di pertandingan melawan Tottenham Hotspur, Jurgen Klopp akan memberikan permainan taktik terbaiknya. Sebab 3 poin di laga nanti akan penting untuk posisi Liverpool di Eropa. Akan tetapi, dia nggak mau meremehkan Spurs yang saat ini alami masa-masa sulit. Menurutnya, skuad The Lily Whites akan melakukan apa saja demi meraih papan atas klasemen. Tottenham Hotspur baru saja mengamankan 1 poin kala menghadapi Manchester United. Ryan Mason yakin skuadnya bisa melanjutkan tren positif saat menghadapi Liverpool. Sebab menurutnya Spurs saat ini memiliki para pemain yang mumpuni untuk bersaing di papan atas. Selain itu, Mason juga memberikan pujian kepada Richarlison. Menurut pelatih 31 tahun ini, sang pemain memiliki kemampuan yang mumpuni. Mason bilang Richarlison cuma butuh waktu bermain untuk membuktikan kualitasnya. Beralih ke kabar rumor, media Footage selain membocorkan desain jersey MU untuk musim 2023-2024. Berikutnya ada kabar dari rumor transfer yang menyebutkan jika Mauricio Pochettino akan mengangkut Harry Kane seandainya jadi pelatih Chelsea di musim depan. Jersey home Manchester United musim 2023-2024 bocor ke publik. Seragam tempur tersebut dibocorkan melalui media ternama yakni Footy Headlines. Dalam bocoran tersebut, skuad setan merah masih didominasi dengan warna merah sebagai warna utama. Kemudian di motif garis 3 khas Adidas akan memiliki warna hitam. Menurut Footy Headlines, jersey ini memiliki keakuratan sebesar 65%. Selain itu, banyak para fans kecewa dengan jersey ini karena desainnya yang biasa-biasa saja. Media Footy Headlines membocorkan desain jersey ketiga Arsenal untuk musim 2023-2024. Dalam bocorannya, desain jersey itu menggunakan warna hijau tua sebagai warna dasarnya. Berikutnya terdapat motif garis 3 khas Adidas berwarna biru yang berada di kedua sisi lengan. Menurut kabar, desain jersey ini mengingatkan akan jersey The Gunners di tahun 1980-an. Footy Headlines mengklaim jika jersey ini akan diluncurkan pada bulan Agustus mendatang. Mauricio Pochettino menjadi kandidat terkuat pelatih Chelsea di musim 2023-2024. Pelatih Argentina itu mengalahkan beberapa kandidat lainnya termasuk Julian Nagelsmann. Seandainya merapat ke Stamford Bridge, Pochettino meminta manajemen untuk memboyong Harry Kane. Pochettino sendiri jadi salah satu sosok yang berhasil memoles Kane jadi bom bertajam. Sebab mantan pelatih PSG ini pernah memimpin Kane saat masih melatih Tottenham Hotspur. Namun untuk bisa mengangkutnya, Chelsea harus bersaing dengan Bayern Munchen. Chelsea dikabarkan akan menghukum 4 pemain mereka dengan memotong gajinya sebesar 30% seandainya mereka gagal membawa Chelsea bermain di Eropa. Bicara soal skuad The Blues, mereka mengincar Sadio Mane dan telah menyiapkan mahar sebesar 32 juta euro. Performa angin-anginan Chelsea berdampak buruk kepada sebagian pemain. Menurut laporan Daily Star, 4 pemain The Blues mendapat hukuman pemotongan gaji sebesar 30%. Hal tersebut baru bisa terjadi seandainya skuad The Blues gagal bermain di Eropa pada musim depan. Mereka yang mendapat pemotongan adalah para pemain yang punya gaji selangit. Mulai dari Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Reece James, sampai Ben Chilwell. Sebelumnya, media Daily Star mengklaim kalau Chelsea dipastikan gak bermain di kompetisi Eropa. Chelsea tertarik untuk mendatangkan Sadio Mane dari Bayern Munchen. Penyerang asal Senegal itu diharapkan bisa membawa bangkit skuad The Blues di musim depan. Demi bisa memboyongnya, Chelsea sudah menyiapkan mahar sebesar 32 juta euro. Jumlah tersebut sama seperti yang dibayarkan di Rotten saat merekrut Mane dari Liverpool. Selain itu, peluang klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini terbuka sangat lebar. Pasalnya, Mane saat ini nggak bahagia di Allianz Arena karena banyak fans yang nggak menyukai kehadirannya. Barcelona akan tukar Ferran Torres dengan Yannick Carrasco yang jadi pemain incaran Xavi Hernandez. Sedangkan rival mereka Real Madrid berpotensi bakal kedatangan Jude Bellingham yang menegaskan cuma ingin merapat ke Real Madrid.
Barcelona berencana untuk merekrut Yannick Carrasco dari Atletico Madrid. Penyerang asal Belgia ini merupakan salah satu pemain yang disukai oleh Xavi Hernandez. Akan tetapi untuk memboyongnya, Barcelona nggak bisa mengeluarkan uang sepeser pun. Pasalnya, skuad Blaugrana sedang alami kesulitan finansial. Oleh sebab itu, untuk mengakalinya, skuad asuhan Xavi Hernandez bakal mengajukan penukaran dengan Ferran Torres. Pemain timnas Spanyol itu kurang mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih di musim ini. Jude Bellingham telah menentukan pelabuhan barunya untuk mengarungi musim 2023-2024 mendatang. Diario AS mengabarkan jika sang pemain memilih bergabung ke Real Madrid. Padahal sebelumnya pemain asal Inggris ini lebih sering dikaitkan akan bergabung ke Liverpool. Akan tetapi skuad asuhan Jurgen Klopp ini mundur karena harganya yang kelewat batas. Laporan itu menambahkan jika El Real telah melakukan negosiasi dengan Borussia Dortmund. Kehadiran Bellingham akan jadi tambahan yang sempurna untuk lini serang Los Blancos. Laporan itu menambahkan jika El Real telah melakukan negosiasi dengan Borussia Dortmund. Kehadiran Bellingham akan jadi tambahan yang sempurna untuk lini serang Los Blancos. Rumor hengkangnya Carlo Ancelotti dari Real Madrid bukanlah isapan jempol belaka. Menurut laporan, manajemen El Real telah melakukan kontak kepada Zinedine Zidane. Kabarnya, pelatih asal Prancis itu dipersiapkan sebagai alternatif seandainya Ancelotti pergi di akhir musim. Seperti diketahui, Ancelotti sendiri memang sedang jadi incaran timnas Brasil. Namun sebelumnya dia menegaskan dirinya ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Hanya saja Ancelotti menyerahkan semuanya kepada manajemen Los Blancos. Real Madrid mendapat kabar buruk menjelang 2 pertandingan penting. Football Espana mengabarkan jika Luka Modric mengalami cedera hamstring di laga menghadapi Girona lalu. Cedera ini pun membuat sang pelatih Carlo Ancelotti merasa cemas. Pasalnya gelandang asal Kroasia ini berpotensi akan melewatkan 2 laga penting El Real, yakni pada pertandingan final Copa del Rey menghadapi Osasuna. Berikutnya, Modric juga berpotensi absen di laga leg pertama semifinal Liga Champions kontra Manchester City. Casemiro dianggap bakal mengkhianati MU seandainya menerima tawaran dari Bayern Munchen. Di kabar penutup nih, ada Musali Al-Muammar yang mengajukan surat pengunduran diri sebagai Presiden Al-Nassr yang diduga karena disebabkan oleh Cristiano Ronaldo. Bayern Munchen sedang mengusahakan perekrutan Casemiro. Pemain asal Brasil itu didatangkan untuk memperkokoh skuad. Ketertarikan ini merupakan permintaan langsung dari pelatih di Rotten yaitu Thomas Tuchel. Ex-pelatih Chelsea ini merupakan pengagum berat Casemiro. Namun transfer tersebut bakal sulit diwujudkan oleh skuad di Bayern. Pasalnya mantan pemain Real Madrid itu menjadi pemain andalan Erik ten Hag di Manchester United musim ini. Seandainya transfer itu terwujud, maka dia akan mengkhianati Manchester United. Sebab sebelumnya dia sempat berbicara akan pensiun bersama skuad The Red Devil. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik dengan Randal Kolo Muani di bursa transfer mendatang. Pemain asal Prancis ini diproyeksikan sebagai pengganti Lionel Messi yang hengkang akhir musim nanti. Demi bisa membawanya ke Parc des Princes, Kylian Mbappé siap menggoda Kolo Muani. Seperti diketahui, keduanya merupakan rekan satu negara di tim nasional Prancis. Selain itu, pemain 24 tahun ini menunjukkan performa gemilang bersama Eintracht Frankfurt. Di musim ini, Kolo Muani sudah mengemas 20 gol dan 14 assist dari 40 pertandingan. Musali Al-Muammar dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri dari kursi kepresidenan Al-Nassr. Performa buruk skuad global digadang jadi penyebab Al-Muammar mundur. Saudi Gazette mengabarkan jika mundurnya Al-Muammar disebabkan karena tuntutan para supporter. Mereka menuntut sang presiden mundur usai Al-Nassr takluk atas Al-Hilal. Di sisi lain, mundurnya Al-Muammar dari kursi kepresidenan juga karena ia merasa kesal dengan Cristiano Ronaldo. Dia merasa dibohongi sejak sang pemain bergabung ke Al-Nassr. Alejandro Garnacho baru saja menandatangani kontrak baru bersama Manchester United. Pemain keturunan Argentina itu akan bertahan di Old Trafford hingga tahun 2028 mendatang. Setelah pengumuman resmi, Garnacho nggak bisa menutupi kegembiraannya. Penyerang 28 tahun ini mengaku nggak pernah tergoda dengan tawaran dari klub lain. Selain itu, dia juga bertekad untuk meraih banyak gelar di skuad Setan Merah. Pasalnya dia bilang sudah terlanjur cinta dengan klub sejak mencetak gol debut beberapa bulan yang lalu. Teka-teki mengenai pelabuhan baru Joao Pedro akhirnya sedikit terungkap.
Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan jika sang pemain telah sepakat untuk bergabung ke Brighton. Romano menuliskan jika Brighton harus merogoh kocek sebesar 30 juta euro. Dia juga menambahkan kalau Joao Pedro akan segera menekan kontrak dengan durasi jangka panjang. Dengan begitu, skuad The Seagulls mampu mengungguli Manchester United dalam perburuannya. Sebelumnya, pemain Watford itu lebih santer akan merapat ke Old Trafford. Marcos Rojo terlihat emosional saat Erik ten Hag menaruh dirinya sebagai pemain cadangan. Hal itu disebabkan karena pelatih Belanda ini lebih memilih untuk memainkan Harry Maguire. Dalam wawancaranya bersama TYC Sport, Rojo bahkan mengejek Maguire. Dia menyebut jika setan merah nggak berani mencadangkan sang pemain karena sudah terlanjur dibeli mahal. Rojo menambahkan jika dia bersyukur karena Maguire kalah saing dengan Lisandro Martinez. Seperti diketahui, sejak kedatangannya Maguire memang jarang mendapat menit bermain. Hai guys, aku Mela. Hari ini adalah siaran pertama aku di Cetak Gol Harian. Semoga edisi berikutnya kita semakin akrab ya. Terima kasih, sampai jumpa.